Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mahyus Safril, Kepala Bidang Pelayaran di SUB Provinsi Aceh. Kemudian ada Pak Husaini juga, Kepala Seksi Angkutan Pelayaran di SUB Aceh, Pak, yang sedang di ruangan di SUB Aceh. Perkenalkan Pak, saya Zainal Arifin M. Nur, pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia. Kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai angkutan pelayaran di Provinsi Aceh, terutama dalam membuka daerah-daerah terpencil ya, kepulauan, kalau dulu istilahnya daerah-daerah terluar, tapi sekarang dibilang daerah terdepan gitu Pak. Kami sapa pendengar setia Serambi FM, kemudian juga pemirsa pengikut Facebook kami di serambinews.com dan jaringan media sosial milik Serambi Group. Ini Pak Mahyus dan Pak Husaini, ini siaran langsung ini disiarkan di Facebook serambinews.com dan seluruh jaringan sosial media Serambi Indonesia. Nah, nanti pemirsa kita akan bisa berinteraksi dengan kita, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pelayaran di Provinsi Aceh untuk membuka pulau-pulau terluar. Nah, mungkin Pak Mahyus bisa sedikit menyapa pendengar dan pembaca kita dan juga pemirsa di serambinews.com. Silakan Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Zainal Arifin selaku pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia beserta pendamping dari pihak Serambi Indonesia. Kemudian yang kami hormati pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Saya didampingi sama Kepala Seksi Pak Husaini selaku kasir angkutan pelayaran dan angkutan pemain danau dan penyeberangan. Ada dinas perhubungan Aceh. Tema kita pada pagi hari ini adalah penyeberangan perintis, membuka akses baru ke daerah terpencil. Pada tahun anggaran 2020 ini ada dua lintasan penyeberangan perintis, yaitu yang pertama dari lintasan penyeberangan di Serapung Paya di Pulau Brit, Kecamatan Pulau Aceh. Yang kedua lintasan Calang Kabupaten Aceh Jaya ke menuju Sinabang Kabupaten Sebulu. Sebelum tema ini kita bahas bersama, baiklah saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahyus Safril, jabatan Kepala Bidang Pelayaran Instansi pada Dinas Perhubungan Aceh. Keluarga istri satu orang, anak 4 orang. Demikian perkenalan saya. Selanjutnya kegiatan kita ini dipandu oleh Bapak Jenderal Nanti kepada Bapak. Ya, terima kasih Pak Mahyus Safril. Mungkin Pak Husaini juga mau menyapa dulu nih ke pemirsa pendengar kita nih, Pak Husaini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini ada di Serambi FM berbagi hal-hal yang menyangkut Aceh hebat ke depan, tentunya hal-hal menyangkut membuka akses berkas ke bawah. Itu aja Bang. Ya, terima kasih Bang Pak Husaini juga Pak Mahyus. Ini kita mulai sebentar lagi, mungkin bisa kalau ada presentasi bisa dipresentasikan. Kita mau mendengar apa yang telah dan sedang ataupun akan dilakukan oleh di SUB Aceh, khususnya di bidang pelayaran untuk membuka daerah-daerah kepulauan terpencil. Ya, silakan, ini mungkin di presentasinya. Nanti mungkin Pak Mahyus di sela-sela presentasi kita akan break sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan ataupun ada hal-hal lain yang akan disampaikan dalam
bentuk iklannya. Silakan Pak Mayus. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini kita ada kegiatan tematika pada hari ini, Ya. penyeberangan perintis, dengan tema penyeberangan perintis membuka akses baru ke daerah terpencil. Tujuannya untuk menciptakan transportasi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan transportasi saat ini tergantung dari demand, supply, atau permintaan menjadi penawaran atau penyediaan fasilitas transportasi dilakukan lebih dahulu dengan tujuan berkembangnya sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut dengan menggunakan jasa transportasi yang disediakan. Permasalahannya, kurangnya kapasitas jaminan pelayanan dan peraturan transportasi terutama pada sistem transportasi yang strategis baik dari kota metropolitan dan daerah tertinggal. Kemudian lemahnya manajemen penyediaan dan pemanduan jaringan dan persaingan antar moda, multimoda pada sektor transportasi dan kota-kota metropolitan. Ini adalah jaminan sumber internet di daerah-daerah beberapa zona di Aceh, sumber pusatnya sebagai pusat industri, baik di daerah pesisir maupun di lintas tengah. Inilah beberapa daerah nanti di pesisir, khususnya di Pantai Barat Selatan Aceh, merupakan lintasan transportasi angkutan penyeberangan, baik penyeberangan perintis maupun penyeberangan komersil. Ya. Nah, ini posisi dari Provinsi Aceh ada 9 lintasan angkutan penyeberangan, baik penyeberangan komersil maupun penyeberangan perintis. Dari 9 transportasi penyeberangan ini, 6 diantaranya adalah penyeberangan perintis, 3 adalah penyeberangan komersil. Ya. Baik. Nah, inilah posisi-posisi letaknya pelabuhan penyeberangan baik dari ibu kota provinsi Banda Aceh yang berada di pelabuhan penyeberangan ini, kemudian pelabuhan penyeberangan bawahan, pelabuhan penyeberangan Late. Ini kita belum masuk pelabuhan yang buka lintasan baru karena ini belum kita, kemudian ini yang kita sampaikan adalah yang existing Pak. Kemudian pelabuhan penyeberangan Labuan Bajo, pelabuhan penyeberangan Singkil, pelabuhan penyeberangan Pulau-Banyak, dan pelabuhan penyeberangan Sinabang. Nah, ini posisi armada transportasi angkutan penyeberangan, baik yang menggunakan kapal feri Ro maupun kapal cepat. Jadi di lintasan barat selatan ini ada terdapat 6 kapal feri Ro, yang pertama KMP Kokuyu, kedua KMP DR, ketiga KMP Labuan Bajo, keempat KMP Tanjung Pinang, kelima KMP Sinabang, dan ketujuh KMP Singkil. Sedangkan kapal cepat yang hanya melayani lintasan Balohan, yaitu Ekspres Bahari 8D, Ekspres Bekasi Calapan 9, Ekspres Bahari 5R, dan Ekspres Bahari 2R. Ya. Pembukaan 2 lintasan penyeberangan perintis baru di Aceh. Berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor 552 dari 05 dari 2020 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis Aceh yang meliputi Singkil Pulau Banyak dengan jarak mil ke laut 8 mil, Puleri sampai jarak mil 12 mil, Puleri Serapong 16 mil. Ini merupakan lintasan baru penyeberangan perintis, dan tempat Calam Sinabang dengan jarak mil sampai 48 mil dan Melabuh Sinabang 105 mil. Jadi dari 5 ini tadi, ini merupakan penyeberangan perintis 2 antaran baru, 1 lagi lintas antar provinsi, yaitu Singkil Gunung Poli. Ini juga penyeberangan perintis, tapi yang 1 lagi antar provinsi. Baik.
Nah, ini mengapa dibutuhkan lintasan baru? Pertama, berdasarkan kebutuhan masyarakat, ketergantungan dari masyarakat pulau besar sekali ketergantungan dengan daratan di Aceh, terutama mobilitas penumpang, kebutuhan logistik, maka perlu pejabat dari usulan Bupati Desa terhadap dibukanya lintasan Uleni Serapur yang ditujukan kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat untuk dibuka lintasan baru. Kemudian belum adanya jaringan penyeberangan antara Uleni dengan Serapur Pelipaya. Kemudian membuka konektivitas daerah terpencil melalui angkutan, meningkatkan pembangunan di daerah terpencil, menjaga ketersediaan pangan yang untuk lintasan baru Jalan Sinabang ini sebagai alternatif lintasan Merak Sinabang, di mana kapal sering gagal sadar di pelabuhan Merak di saat cuaca ekstrim. Jadi ketika kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan sering gagal sadar di pelabuhan Merak, kita buka alternatif. Tapi alternatif ini kita harapkan harapan kita supaya lintasan baru ini tetap eksis untuk melayani lintasan penyeberangan baik dari wilayah Banda Aceh sekitarnya, Kabupaten Aceh Jaya, untuk bisa memanfaatkan pelabuhan jalan untuk kegiatan angkutan penyeberangan menuju ke Pulau sendiri. Ini operasional Bugis yang baru tahun 2020 ini. Yang pertama, Uleni Serapur Pelipaya dengan jarak mil 16 mil. Yang pertama, operasional perdana dilakukan pada tanggal 3 Juni tahun 2020. Kemudian hingga saat ini jumlah lokator penumpang masih di bawah 5% dan kendaraan masih di bawah 25%. Untuk lintasan baru Jalan Sinabang dengan jarak 148 mil, operasional perdana dilakukan tanggal 2 April 2020. Hingga saat ini jumlah lokator penumpang masih di bawah 15% dan kendaraan juga masih di bawah 15%. Nah, kondisi inilah yang kita perlu buka akses untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah pulau, untuk kebutuhannya menuju perjalanan. Baik. Ini sekedar kita tampilkan jadwal penyeberangan baik lintasan yang ada di beberapa provinsi, pantai barat dan pantai selatan sampai ke Pulau Seribu. Jadwal-jadwal ini diantaranya ada 2 jadwal pada lintasan baru, yaitu Uleni Serapur Pelipaya dan Jalan Sinabang. Di sini dapat kita lihat masing-masing lintasan punya jadwalnya sendiri. Nah, ini pesan kita, ingatlah selalu memenuhi kelaikan, berarti mengutamakan angkutan yang selamat, aman, dan benar. Ya. Demikian Pak Jana Ya. dari kami. Selanjutnya kami akan kembali kepada pemerintah. Ya, terima kasih nih Pak Mahyus Safril dan Pak Husaini dari Gedung Dishub Aceh ya. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai tadi kita sudah lihat petanya Pak ya, tentang pelabuhan-pelabuhan. Di peta Aceh itu kebanyakan memang di pelabuhannya di wilayah barat ke selatan ya. Jadi timur utara ini nggak ada satupun pelabuhan yang nampak di dalam peta itu. Kenapa itu Pak? Karena kita ini fokus ke pelabuhan penyeberangan yang akan kapal feri Roro. Makanya kapal feri Roro ini hanya ada pada lintasan Uleni Bawahan, Uleni Lanting, Uleni Serapur Pelipaya, Jalan Sinabang, Melabur Sinabang, Labuan Aji Sinabang, Cingkil Pulau Banyak, Cingkil Sinabang, dan Cingkil Gunung Sipon.
Jadi karena kegiatannya angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal Benedoro, makanya yang kita tampilkan tadi adalah pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan saja. Kalau ya, Timur itu pelabuhan umum, pelabuhan laut. iya iya. Di situ di timur ada dua juga Pak ya pelabuhannya ya, tapi dia lebih ke bukan kewenangan di Sub Aceh atau gimana itu? Untuk pengelolaannya ada di Pelindo. Ya. Untuk keselamatan pelayarannya ada KSOP, baik KSOP Lok Semawe maupun KSOP Lok Kuala Lumpur. Oh ya ya. Ini nanti banyak masyarakat sih bertanya-tanya nih kalau misalnya mereka berharap ada penyeberangan luar negeri. Ini kan tadi sudah Gunung Sitoli itu antar provinsi. Itu bukan di Sub Aceh Pak ya. Kalau misalnya Krunggeku, Peneng, atau Kuala Langsa ke Poklang itu bukannya di Sub Aceh Pak? Karena sudah ini ada keterkaitan dengan stakeholder di kementerian. Nanti kalau isinya ada di Kementerian Perhubungan, tentu kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Karena ini indikatornya, walaupun dikatakan indikator penyeberangan, tapi karena kita negara ada keterlibatan stakeholder di kementerian, baik di Perhubungan maupun